Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak Abdul Arifin selaku Direktur Utama PT Putra Timur Karyatama. Terima kasih banyak atas waktu yang telah disediakan untuk wawancara ini. Kami sangat menghargai kesempatan ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sitna Zahra Putriwala dari Universitas Negeri Jakarta. Hari ini kami ingin berbicara tentang legalitas hukum dalam sebuah usaha bisnis, serta mendengar pandangan dan pengalaman Bapak terkait hal tersebut. Baik, Pak. Jadi izinkan saya memberi pertanyaan ya, Pak. Jadi untuk Ya, pertanyaan ya. pertama, yaitu, jadi bagaimana sih proses berdirinya PT Timur Karyatama ini? Jadi proses berdirinya perusahaan PT ini, jadi ada beberapa bentuk perusahaan PT, CP, UD, perorangan. Tapi yang paling ini kan PT. Jadi PT ini ada beberapa orang yang punya saham untuk mendirikan perseroan terbatas. Jadi untuk memulai dengan mendirikan PT, kalau dulu sebelum undang-undang Ombudsman 2022 itu dia punya persyaratan sangat banyak. Jadi harus dia punya aktenya, situnya, SUJK-nya, dia punya eh, apa dia. Jadi ada, tapi sekarang dengan undang-undang Ombudsman yang baru ini, jadi katoran cukup untuk dirikan PT itu yang pertama itu akte notaris nomor satu, akte notaris pendirian PT. Jadi akte notaris itu sekalian dengan izin izin dari Menteri Menkenhumkam, jadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi harus ada izin dari Menteri Hukum dan HAM. Setelah itu ketorang yang kedua, ketorang urus dia punya nomor pokok wajib pajak. Setelah nomor pokok wajib pajak, lalu selanjutnya ketorang urus dia punya nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha itu dari penanaman modal dalam negeri PMDN, BUMN. Nah, setelah itu baru ketorang mulai bisa urus dia punya, untuk kalau bidang konstruksi, ketorang urus dia punya surat-surat yang berhubungan dengan jenis usaha konstruksi. Nah, jadi yang utamanya itu untuk dia legalitasnya itu yang pertama itu akte perusahaan, nomor pokok wajib pajak, sama izin izin Menteri Hukum dan HAM, sama nomor induk berusaha. Itu empat itu yang pokok dulu itu. Jadi itu 4 proses berdirinya PT Putra Timur Karyatama ini ya, Ya, Pak? ya, ya, ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Masih ada nih, masih ada pertanyaan, masih ada. Masih ada, Pak. Kalau ada langsung saja langsung. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, nama saya Sinta Deswita Ramadhani Abbas. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Ya, Jakarta. Jadi izinkan saya untuk memberi pertanyaan kepada ya, Bapak. Pertanyaannya itu adalah, apa ya. saja sih bentuk badan hukum dari PT Putra Timur Karyatama? Saya ulangi ya, Pak. Apa saja bentuk badan hukum dari PT Putra Timur Karyatama? Jadi untuk badan hukum itu, jadi badan hukum itu PT sudah perusahaan terbatas, itu badan hukumnya PT. Cuma dia punya legalitasnya itu yang tadi itu, yang pertama itu akte pendirian perusahaan yang disetujui atas izin Menteri Hukum dan HAM. Yang kedua, dia punya nomor pokok wajib pajak, NPWP-nya. Yang ketiga, dia punya eh, apa eh,
dia pun nomor induk berusaha, NIB-nya. Itu saja yang paling penting untuk satu bentuk badan usaha mulai jalan. Ya Pak, makasih ya Pak atas pertanyaannya. Kalau dulu kan Selanjutnya, ada SIUP, ada tanda daftar PTDP. Sekarang kan yang ada nih cuma NIB saja sudah mencakup semua itu. Nomor induk berusaha itu sudah mencakup SIUP, TDP, situs, surat izin tempat usaha, surat izin usaha jasa. Sekarang sudah tidak ada lagi, cuma satu diwakili oleh nomor induk berusaha saja, NIB. baik Pak, terima kasih Pak. Berikutnya pertanyaannya akan disampaikan oleh teman saya Pak. Baik, saya Dinda Kartika Wulandari sebagai mahasiswa Universitas Negeri Jakarta ingin menanyakan kepada Bapak, PT Putra Timur Karya Tama itu bergerak di bidang apa saja, Pak? Jadi khusus di bidang konstruksi. Jadi PT Putra Timur Karya Tama itu khusus bekerja di bidang konstruksi, jasa konstruksi. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan ditanyakan kepada teman saya. Oke, Bapak, permisi di sini. Perkenalkan, nama saya Mas Abdul Haris dari Bahasa Universitas Negeri Jakarta. Saya izin bertanya, Pak, menurut Bapak selama menjalani bisnis ini ada kelebihan dan kekurangan dari PT Putra Timur Karya Tama tidak, Pak? Kelebihan dan kekurangannya, Pak, selama... Ya, kalau dia punya kelebihannya yang pertama itu kan untuk mendapat, kalau misalnya kita memperoleh kelebihannya, kalau kita memperoleh proyek kan itu biasanya itu. Cuma untuk kekurangannya itu sekarang untuk memperoleh proyek kan persaingannya, yang pertama persaingan, yang kedua itu dia punya, khususnya di daerah, dia punya anggarannya untuk proyek itu sudah agak minim. Jadi proyeknya sedikit, kontraktornya banyak. Nah, itu dia punya kelemahannya. Tapi kalau dia punya kelebihan itu, kalau misalnya kita dapat proyek itu dia punya keuntungannya di situ sudah. Baik, Pak. Jadi tergantung apa dana DAK atau DAU, alokasi khusus atau alokasi umum dari pemerintah daerah setempat. Kalau misalnya besar untuk anggaran pembangunan, mungkin kita juga bisa memperoleh proyek, bisa dibagi-bagi. Tapi kalau misalnya anggarannya kecil, pengusahanya banyak, itu yang memang dia punya kelemahan di situ. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari teman saya ya, Pak. Iya. Iya. Baik, Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi saya di sini Syahani Atayana Dara dari Universitas Negeri Jakarta. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan terakhir, Pak. Apakah PT Putra Timur Karya Tama sudah memenuhi semua regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, Pak? Kalau harus memenuhi, karena untuk mendapatkan satu proyek lewat tender harus memenuhi semua persyaratan. Jadi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, kalau kita tidak lengkapi, maka kemungkinan untuk mengikuti tender itu mungkin agak sulit. Jadi untuk memenuhi persyaratan semua yang ditetapkan oleh pemerintah dan hubungannya dengan pekerjaan konstruksi harus semua di ini. Misalnya dia punya daftar rekanan mampu DRM-nya, kelasnya misalnya, sementara nih PT Putra Timur Karya Tama nih masih di kelas kecil. Jadi kelasnya ada 3, kelas kecil, menengah, kelas besar. Kita masih di kelas kecil. Kalau kelas kecil itu dia punya, untuk dia punya nilai proyek yang kita bisa ikut tender itu antara 0 sampai 15 miliar. Jadi kita punya nilai tender proyek itu dari 0 sampai 15 miliar saja. Kalau menengah itu 15 miliar sampai 100 miliar. Kalau yang besar itu 100 miliar up. Jadi sementara ini kita masih di kategori golongan kecil.
Jadi harus memenuhi semua persyaratan baru kita bisa ikut tender. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, ya. Iya, terima kasih banyak Bapak Masih atas ada, waktu. masih ada. Sudah Pak. Ya. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan wawasan yang sangat berharga ini. Percakapan ini sangat memperkaya pemahaman kami tentang topik yang dibahas dan kami sangat menghargai keterbukaan Bapak atas dalam berbagi pengalaman. Sebelum kita mengakhiri, apakah ada hal lain yang mungkin Bapak ingin sampaikan dari pendengar kami atau ada yang ingin Bapak sampaikan? Untuk sementara mungkin terima kasih. Yang penting adik-adik orang punya tugas ini bisa terselesaikan yang baik, insya Allah. Ya, sekali lagi kami sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Ya. Semoga kita bisa terus menjalin kerjasama yang baik ke depannya. Terima kasih, Insya Bapak. Allah. Ya.